Kalau seandainya kalian belum mampu untuk menghidupi, menafkahi diri sendiri dan orang lain, calon pasangan Anda, calon istri Anda, maka kata Nabi, solusi terbaiknya adalah berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya puasa ini bisa menutupi pandangan manusia dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qaluhu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui channel ini marilah kita merangkum yang terserak. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang banyak pertanyaan kenapa kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kaum muslimin. Sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini bukan saja diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagai satu contoh saja, misalnya ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi atas dorongan Ibu Hawa pada saat itu, maka selama 30 hari lamanya buah khuldi yang ditelan oleh Nabi Adam alaihissalam masih terasa di kerongkongannya selama 30 hari. Oleh karena itu, itulah awalnya kemudian Allah wajibkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menebus kesalahan-kesalahannya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada beliau untuk puasa selama 30 hari bilayaliha wa nahariha. Puasa 30 hari yang diwajibkan kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita umat Nabi Muhammad, di mana ketika datang waktu imsak kita menahan dari makan dan minum, kemudian kita berbuka pada saat beduk maghrib. Tetapi Nabi Adam berpuasa diwajibkan selama 30 hari siang dan malamnya. Lalu apa kepentingannya Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad? Ruya anna lama khalaqallahu aqlan. Faqala Allah Ta'ala lil aqli ya aqla akbilni fa'akbaro admirni fa'adbaro. Sumaqala Ta'ala man anta wa man ana. Faqala al-aqlu anta robbi wa ana abduka do'aib. Bahwa penciptaan manusia Allah ciptakan itu dengan komposisi, ada chip di dalam tubuh kita manusia yang berupa akal. Maka kemudian Allah menciptakan komponen akal yang nanti akan menjadi salah satu komposisi bentuk manusia. Ada yang disebut dengan akal, maka Allah ciptakan terlebih dahulu akal untuk manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian Allah berkata kepada akal, "Ya akal, menghadaplah kepadaku," maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang berputar, berbalik, maka akal pun berbalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, "Man anta wa man ana?" maka akal pun menjawab, "Anta robbi wa ana abduka dhaif." Siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Maka akal kemudian menjawab, engkau adalah Robku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah sesembahanku, dan aku adalah hambamu yang dhaif. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji akal dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtu khalqan a'azzu minka." Tidaklah aku menciptakan ciptaan di seantero jagat dunia ini
yang lebih mulia dari engkau wahai akal. Kemudian pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah menciptakan nafsu. Karena wujud manusia Allah sudah ceritakan dalam Al-Qur'an kepada para malaikat berbeda dengan keberadaan malaikat yang hanya memiliki kepintaran, memiliki ketaatan, tetapi manusia diberikan hawa nafsu. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ciptakan yang disebut dengan nafsu. Maka ketika nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berfirman kepada nafsu sebagaimana Allah berfirman kepada akal, ya nafsu akbirni wa adbirni, menghadaplah kepadaku, berbaliklah dariku. Fasakatal aklu, fasakatan nafsu, maka kemudian nafsu itu diam, tidak menjawab, tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu man anta wa man ana. Hai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mencengangkan jawaban yang dilontarkan oleh nafsu, kata nafsu anta wa ana. Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Mulai nafsu itu memisahkan dirinya. Dia tidak mengakui wujud penciptaannya bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa langkah selanjutnya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya nafsu itu dengan kondisi demikian kemudian dijadikan komposisi di dalam tubuh manusia, maka ini akan berbahaya. Maka kemudian fa'adzaballahu nafsa mi'ata sanatin fi nari jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan, disiksa itu nafsu selama 100 tahun di dalam neraka jahanam. Setelah 100 tahun kemudian Allah angkat, fa akhrajallahu nafsa fa yaqulullahu man anta wa man ana. Selama 100 tahun dibenamkan di dalam neraka jahanam, kemudian Allah angkat kembali itu nafsu. Fasa'alallahu kal awal, kemudian Allah bertanya lagi seperti pertanyaan pertama, man anta wa man ana. Nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Mencengangkan pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dijawab oleh nafsu sama seperti jawaban pertama, anta wa ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Fa'adzaballahu, maka kemudian diazab kembali nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang kedua. Fa'adzaballahu fi naril ju', kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan, disiksa itu nafsu di dalam neraka yang disebut dengan neraka lapar. Berapa lamanya? Mi'atu sanah. Selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, barulah kemudian Allah kembali bertanya seperti pertanyaan pertama, man anta wa man ana, faqala nafsu anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu yang lemah. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bahwa jelas nafsu itu perlu ditempa, nafsu itu perlu dikekang. Inilah sebabnya karena nafsu kemudian menjadi komposisi di dalam tubuh manusia, maka kemudian nafsu ini sudah Allah ciptakan menjadi hamba Allah yang pasrah kepadanya. Dari sinilah maka kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kita kaum muslimin, karena di dalam diri kita ada nafsu. Bayangkan kalau seandainya nafsu sesuai dengan kejadian awalnya yang menentang tentang keberadaannya, kodrat penciptaannya sebagai makhluk Allah, kemudian ditaruh di dalam tubuh kita manusia, bersarang di dalam jiwa kita, betapa dunia ini akan rusak. Kita menyaksikan banyak hal, karena nafsu orang bisa mencelakakan orang lain, karena nafsu orang bisa membunuh orang lain dengan tanpa ada rasa dosa. Karena nafsu, orang bisa saja merugikan orang lain. Karena nafsu, kalau tidak dikekang dengan puasa Ramadan, maka manusia menjadi saling menindas satu dengan yang lainnya. Inilah pentingnya puasa buat kita, terutama Anda barangkali anak-anak muda, adik-adikku sekalian yang muda-muda, kalian yang belum memiliki pasangan di dalam hidup, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz. Kalau seandainya kalian sudah mampu menghidupi diri kalian,
mampu menghidupi orang lain, maka segeralah menikah, kawinlah segera. Fa ilam yastati fa alaihi bisawm. Kalau seandainya kalian belum mampu untuk menghidupi, menafkahi diri sendiri dan orang lain, calon pasangan Anda, calon istri Anda, maka kata Nabi, solusi terbaiknya adalah berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya puasa ini bisa menutupi pandangan manusia dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nafsu ini, dari berpuasa ini, maka nafsu kalian akan terkekang. Wa ahsanul farj, maka nafsu ini bisa mengurangi libido yang ada di dalam diri kita untuk kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin, inilah pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa kemudian puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sesungguhnya di dalam diri kita ada nafsu yang dalam setahun harus kita kekang melalui puasa Ramadan. Maka mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan mengekang diri kita sehingga kita menjadi insan kamil, menjadi manusia yang lebih pasrah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini, dan channel ini senantiasa akan bermanfaat ketika Anda terus menonton dari video-video yang disajikan melalui channel ini. Walhasil Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Anda akan lebih memiliki wawasan tentang agama, Anda bisa akan lebih taat beribadah, Anda bisa akan lebih istiqomah dalam hal ini, dan nanti insya Allah Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah menghidupi channel ini. Oleh karena itu jangan lupa like, share, and subscribe video ini, dan silakan Anda komentar di kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan ke channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.